Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Para pemirsa sekalian, jadi saat ini saya berada di situs Pasir Angin. Situs ini berada di Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Dan di sini terdapat berbagai macam peninggalan-peninggalan. Dan masanya cukup panjang, unik sekali di wilayah ini, yaitu masa kira-kira sebelum Masehi sekitar 1000 tahun atau pada zaman Neolitikum, kemudian sampai pada zaman logam, kemudian masa zaman sejarah dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jawa Barat atau mungkin atau Pajajaran, sampai pada peninggalan-peninggalan di sekitar Perang Dunia Kedua dan mendekati masa kemerdekaan. Nah, untuk lebih lanjut kita tahu secara lebih mendalam dari apa-apa yang bisa kita sajikan di wilayah situs Pasir Angin ini, mari bersama-sama kita eksplor dan kita cermati apa-apa yang ada di sini. Saat ini saya berada di lokasi dalam Museum Pasir Angin. Di samping saya ditemani oleh Pak Isa yang sebagai pengelola tempat ini. Pak Isa akan menceritakan tentang material-material yang ditemukan dan disimpan di dalam Museum Pasir Angin. Baik Pak Isa, saya ingin tahu lebih banyak tentang apa-apa yang disimpan di sini, dan mungkin ada hal-hal yang cukup unik dan cukup berkesan dari Bapak selama Bapak berada di sini terhadap benda-benda ini. Dan ini tentunya juga akan sangat memperkaya pengetahuan kita dari sisi aspek sejarah purbakala. Silakan Pak Isa. Ya, jadi berbagai artefak yang ada di dalam site Museum Pasir Angin ini itu terdiri dari berbagai macam jenis bahan. Ada yang berbahan dasar batu, tanah liat, kaca, logam perunggu, ada juga logam-logam mulia. Nah, jadi sebagian kecil barang yang hasil ekskavasi yang disimpan di dalam site museum ini yang bisa tercontoh, bisa dilihat dari dalam lemari vitrin ini ada pecahan-pecahan keramik baik dari dinasti Qing ataupun Ming, abad 12, abad 14, ada juga abad 11, 12. Dan ada juga sebagian temuan-temuan berupa kampak-kampak batu dari masa-masa Megalitikum, ada juga masa-masa Neolitikum. Iya, Pak. Ada yang kampak genggam, ada juga kampak penetap, ada juga seperti kampak-kampak persegi, ada juga belincong yang digunakan oleh masyarakat masa lalu untuk bercocok tanam dan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau yang bagian bawah ini hanya sebagai bahan batuan dasar aja untuk contoh perbandingan. Oh, yang bagian bawah ini contoh perbandingan. Iya, Pak? perbandingan. Jadi perbandingan antara bentuk alamiah, betul, sama bentuk yang sudah menjadi alat. betul. Oh iya iya. Jadi bisa dibedakan, ada perbedaannya. Jadi ada sisi ketajaman yang digunakan untuk pekakas, ada yang bahan alam itu ada ketajaman tapi tidak digunakan untuk sebagai bahan pekakas. Oh iya, jadi dia dibentuk alamiah saja. alamiah. Tapi kalau yang merupakan peralatan itu dibentuk secara manusia lah ya, dari tangan manusia. Nah, Pak Isa, yang cukup menarik sebetulnya adalah kalau kami lihat koleksi-koleksi di sini itu dari mulai masa zaman yang sangat lama yaitu di Neolitikum, Ya. sesuai dengan keterangan yang ada di museum, sampai di sini kita ketemukan misalnya ada jenis-jenis yang dapat dikatakan lebih baru Pak, ada keramik dan sebagainya. Itu bagaimana ini bisa terjadi yang seperti itu? Jadi berdasarkan hasil penelitian dan analisis para arkeologi yang melakukan penelitian di sini dari tahun 1970 sampai 2003 terakhir, itu menghasilkan berbagai macam benda, artefak dan sampel karbon atau karbon dating yang ada di sini itu ada pertanggalannya itu 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun Masehi.
Berarti meliputi periode yang cukup panjang. Betul. Antara 1000 tahun sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ya. Jadi dalam kurun waktu 2000 tahun itu sangat banyak sekali ribuan benda yang disimpan di sini, yang dipendamkan di sini. Dan contoh mungkin seperti ini. Jadi dari masa Neolitikum atau masa Megalitikum sampai masa-masa kerajaan. Jadi bisa kita lihat dari hasil-hasil benda temuan ini, ada juga yang dihasilkan dari masa kerajaan Tarumanegara abad ketiga 4 Masehi. Seperti manik-manik ini ditemukan di sebelahnya prasasti Tarumanegara, yaitu prasasti Jambu atau Koleangkap. Ini peninggalan pada masa kerajaan Tarumanegara abad ketiga ke-4 Masehi. Ya, ya. Seperti ini. Ya. Baik Pak, mungkin kita bisa lihat yang sebelah ini. Ini kami melihat sebuah seperti kapak-kapak yang dari perunggu Pak ya sebagian. Dan ada tembikar. Nah, kalau bisa dijelaskan, ini kira-kira pada masa apa Pak? Apa peralatan-peralatan ini digunakan atau diciptakan? Jadi kalau berdasarkan dari hasil analisis para arkeologi yang menyatakan bahwa ini mempunyai usianya itu 1500 tahun sebelum Masehi. Ini 1500 tahun sebelum Masehi. Iya. Ya. Jadi kampak-kampak ini merupakan kampak-kampak untuk upacara khusus ritus. Jadi untuk ritus seperti ritual-ritual khusus tokoh-tokoh masyarakat. Tapi pada masa perkembangannya ini digunakan sebagai bekal kubur atau sebagai sajen. Oh, sebagai sajen bekal kubur. Sajen, bekal kubur. Iya, iya. Seperti contoh untuk melakukan ritual, setelah mereka proses ritual itu ada yang dipersembahkan atau ada yang dikuburkan. Nah, ini merupakan sebagian bekal kuburnya. Oh, iya. Ada juga yang memang kampak-kampak perunggu, ada candrasa, ada tongkat, ada juga bandul kalung perunggu. Dan disertai dengan benda-benda yang lain seperti biasanya ada satu buah periuk yang besar, tapi di dalam periuk itu biasanya terisinya itu seperti kepala kerbau, kepala rusa, itu ada di dalam satu periuk yang besar. Nah, itu sebagai sesaji juga? Sebagai sesaji juga. Dan ini disatukan dengan benda-benda yang ini, disusun, ditata dengan rapi, dimasukkan di dalam satu lubang ekskavasi yang ada di sini yang kita temukan seperti itu. Nah, kalau yang tadi Bapak ceritakan tentang adanya sebuah wadah di mana itu ada ditempatkan kepala kerbau atau kepala rusa, itu ditemukan juga di sini? Ditemukan di sini. Jadi umumnya setiap kotak ekskavasi yang ada di sini, setiap kita melakukan proses ekskavasi di sini, itu kalau kita sudah menemukan benda yang konsentrasi seperti ini, itu otomatis di depannya itu kita biasanya menemukan tempayan atau periuk besar, dan terisinya itu kalau nggak kepala kerbau yaitu kepala rusa. Karena kerbau berdasarkan dari hasil analisis labnya itu tulang belulangnya itu menyatakan bahwa itu adalah merupakan tulang kerbau kalau nggak tulang rusa. Biasanya tersisa itu hanya gigi-giginya. Gigi-giginya yang kalau awet lah ya. Sudah rusak gitu. Ya. Kalau candrasa ini sebetulnya untuk apa Pak? Kalau candrasa ini sebagai benda pusaka. Benda pusaka. Benda pusaka. Benda pusaka. Ya. Jadi umumnya berdasarkan hasil analisis para arkeologi yang menyatakan penelitian di sini, ini benda pusaka yang paling jarang sekali digunakan di wilayah Jawa Barat. Sebetulnya sangat jarang ditemukan. Sangat jarang ditemukan. Ya, tapi ini ditemukan di lokasi situs pasir angin, Pak. Baik, mungkin kita bisa lihat ke sini. Ini ada gerabah, Pak ya. Nah, ini yang unik di sini. Ini rata-rata ditemukan pada masa-masa dinasti, ya, Pak ya. Artinya ini merupakan gerabah-gerabah yang dari luar. Artinya dari Cina, bahkan Cina, ini ada yang dari Eropa juga. Nah, ini juga ditemukan di Pasir Angin, Pak? Ya, karena Bukit Pasir Angin ini dulu selain sebagai tempat pemujaan, tapi bukit ini juga digunakan sebagai banggar pertahanan oleh pihak sekutu. Oh, iya. Jadi pada waktu itu sekutu membuat benteng pertahanan di sini untuk menghadang pasukan Jepang pada tahun 1942. Iya. Jadi otomatis benda-benda ini banyak sekali ditemukan di sini. Iya. Contoh seperti barang-barang dari Eropa, botol-botol minuman. Ya. Semuanya kebanyakan biasanya botol-botol minuman, ada juga seperti asbak yang lain-lain. Karena para prajurit atau pasukan sekutu itu konsentrasi di sini. Oh, iya. Jadi ini pun yang tembikar dari Cina atau keramik dari Cina ini juga dulu adalah milik dari pasukan sekutu. Kalau keramik Cina ini lain, di luar pasukan itu, karena keramik Cina ini memang ditemukan di dalam kotak ekskavasi jauh lebih dalam. Oh, jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Dulunya ketika masa-masa proses ritual di sini pada masa-masa mungkin Pajajaran. Pada masa-masa Pajajaran ini, karena masa-masa kerajaannya pun di sini sampai 1000 tahun, Pak. Iya. Mungkin akibat pertukaran perdagangan atau apa,
mereka Oh iya. melengkapi proses ritual itu seperti sajennya itu dilengkapi dengan benda-benda ini. Iya, iya, Mungkin iya. hadiah dari sana. Oh iya, iya. Cuma memang ini disayangkan yang disimpan di sini itu yang pecahannya saja, Pecahan. fragmennya saja. Tapi kalau yang utuhnya itu dibawa ke Jakarta. Berarti di sini juga ditemukan yang utuh sebetulnya. Ditemukan yang utuh. Pak. Cuma dibawa ke museum Betul. di Untuk Jakarta. proses pengamanan. Pengamanan ya, karena di sini ya di kampung juga ya. Baik, jadi ini sangat menarik ya. Jadi proses yang dilakukan oleh masyarakat terutama di di tepian Sungai Cianten ini itu, dan disampaikan oleh Pak Ishak itu, mereka dalam membangun sebuah peradaban itu tidak pernah lepas dari masa lalu atau leluhurnya. Ya, jadi sehingga di satu tempat kita temukan berbagai material yang itu dari berbagai zaman. Betul. Baik itu zaman prasejarah, zaman masa sejarah di awal-awal kerajaan-kerajaan, baik itu mulai dari awal Masehi sampai di udah pertengahan abad ke-20-an lah Pak ya, seperti itu. Dan itu cukup menarik sehingga dalam satu lokasi wilayah itu banyak sekali material yang ditemukan dari berbagai zaman ya, seperti itu. Baik Pak, kita lanjutkan yang sisi sebelah sini.